Jika Anda sedang menatap langit-langit di malam hari dengan perasaan berat di dada yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang memanggil Anda dengan lembut, video ini dibuat untuk Anda. Mungkin dunia terasa semakin bising, berita datang tanpa henti, dan suara di luar semakin melelahkan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu di dalam diri Anda yang justru semakin jelas dan tenang. Sebuah perasaan halus namun kuat, bahwa hidup Anda memiliki makna yang lebih dalam, lebih bersih dan lebih benar. Perasaan itu bukan khayalan. Itu adalah tanda bahwa hati Anda sedang terbangun. Banyak orang menjalani hidup seolah setiap hari sama saja. Namun ada juga yang merasakan waktu secara berbeda. Mereka merasakan bahwa ada saat-saat tertentu yang tidak bisa dipaksakan dan jalan-jalan tertentu yang terbuka tanpa banyak suara. Orang-orang seperti ini bukanlah lebih baik dari yang lain. Mereka hanya sedang dipersiapkan. Dan proses persiapan seringkali terasa sunyi, bahkan membingungkan. Ia memisahkan sebelum menyatukan, membersihkan sebelum menguatkan, dan mengajarkan kerendahan hati jauh sebelum memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jika kata-kata ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, tetaplah bersama saya. Kita tidak akan berbicara dengan nada berlebihan atau janji kosong. Kita akan berjalan perlahan dengan kejelasan dan ketenangan. Di sini Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu jujur dengan apa yang sedang Anda rasakan sekarang. Jika Anda tidak ingin kehilangan pesan-pesan seperti ini dan ingin terus menerima refleksi yang menenangkan serta bermakna, saya mengundang Anda untuk menekan tombol berlangganan di bawah. Dengan begitu kita bisa terus berjalan bersama, langkah demi langkah. Saya juga mengajak Anda untuk berinteraksi. Tulis satu kata sederhana di kolom komentar, misalnya hadir, agar saya tahu Anda ada di sini. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberitahu dengan lembut bahwa ada satu pesan yang sangat penting di bagian akhir video ini. Pesan itu bisa membantu Anda melihat jalan ke depan dengan lebih tenang dan jelas. Sekarang tarik napas perlahan dan mari kita lanjutkan bersama ke bagian berikutnya. Ketika perasaan dipanggil itu mulai disadari, sering muncul satu kebingungan yang halus namun kuat. Kita bertanya dalam hati, mengapa saya merasa berbeda? Mengapa jalan hidup ini terasa lebih sunyi? Dan mengapa hal-hal yang dulu memuaskan kini terasa hampa? Disinilah penting untuk memahami satu hal dengan jernih. Dipilih bukan berarti diistimewakan. Dipilih berarti dipercayai. Dan kepercayaan selalu datang bersama tanggung jawab. Banyak orang mengira bahwa menjadi terpilih berarti lebih tinggi, lebih benar, atau lebih dekat dari yang lain. Padahal maknanya justru sebaliknya. Mereka yang dipersiapkan tidak diangkat untuk berdiri di atas orang lain, melainkan ditempatkan agar mampu menopang orang lain. Bukan untuk melarikan diri dari kesulitan hidup, tetapi untuk tetap berdiri ketika kesulitan itu datang dan membantu orang lain bertahan bersamanya. Itulah sebabnya proses ini jarang terasa ringan. Ketika kehidupan mulai mengikis keinginan akan pujian, ketika perhatian publik tidak lagi terasa manis, dan ketika jalan yang terlihat sederhana justru menguji kejujuran batin, disitulah tanggung jawab mulai bekerja. Anda mungkin menyadari bahwa pintu-pintu yang dulu menguatkan ego perlahan tertutup. Sebaliknya, pintu-pintu yang tidak mencolok, yang menuntut ketekunan dan kesetiaan tanpa sorotan, justru terbuka. Ini bukan penurunan. Ini adalah penyelarasan. Pada tahap ini rasa kesepian bisa muncul. Orang-orang yang dulu memahami Anda mungkin mulai menjauh. Percakapan yang dulu terasa hidup kini terasa kosong. Namun kesepian ini bukan hukuman. Ia adalah ruang agar suara batin menjadi lebih jelas. Ruang agar Anda belajar membedakan antara dorongan untuk terlihat dan panggilan untuk melayani. Dipercaya berarti diminta untuk menjaga kebenaran, bahkan ketika itu tidak menguntungkan. Menjaga welas asih ketika itu melelahkan. Menjaga kerendahan hati ketika ada kesempatan untuk merasa lebih. Tidak ada mahkota di sini, hanya amanah. Dan amanah selalu diletakkan pada tangan yang bersedia tetap bersih, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jika Anda merasakan bahwa hidup mulai meminta lebih dari sekadar kata-kata, lebih dari sekadar keyakinan yang diucapkan, itu bukan karena Anda gagal,
itu karena Anda sedang diajak melangkah lebih dalam. Dari perasaan dipanggil, kita kini bergerak menuju tanda-tanda yang mulai terbentuk di dalam diri. Seiring tanggung jawab itu diterima, sesuatu mulai berubah dengan perlahan di dalam diri. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, namun terasa jelas di dalam hati. Anda mungkin mulai menyadari bahwa kepekaan terhadap kebenaran menjadi lebih tajam. Hal-hal yang dulu bisa diabaikan kini terasa mengganggu. Bukan karena Anda menjadi lebih keras, tetapi karena batin Anda tidak lagi nyaman hidup dalam ketidakselarasan. Anda mulai merasakan keinginan yang lebih kuat akan niat yang bersih. Bukan sekadar terlihat baik, tetapi benar-benar jujur dalam alasan dan tindakan. Anda memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatian, nada suara yang hampir menyakiti, janji kecil yang mudah dilupakan, atau pilihan sederhana yang kini terasa memiliki bobot moral. Ini bukan beban tambahan, melainkan bahasa awal dari tanda yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Perubahan ini juga tercermin dalam apa yang mulai Anda hindari. Hiburan yang dulu mengalihkan kini terasa kosong. Percakapan yang dipenuhi kepura-puraan terasa melelahkan. Sebaliknya, kesederhanaan mulai membawa kelegaan. Keheningan tidak lagi menakutkan, justru memberi ruang untuk bernapas. Anda mungkin merasa tertarik pada kejujuran, keadilan dan ketenangan dalam waktu yang sama, seolah dua tangan sedang meluruskan arah hidup Anda. Seringkali, perubahan batin ini diiringi oleh tanda-tanda luar. Jadwal hidup mulai bergeser. Beberapa pintu tertutup tanpa penjelasan panjang. Pintu lain terbuka secara sederhana, namun menuntut integritas ketika tidak ada yang memperhatikan. Lingkaran pergaulan pun berubah. Ada yang menjauh karena arah hidup tidak lagi sejalan. Ada pula yang hadir dengan ketulusan yang tenang, bukan untuk mengagumi, tetapi untuk berjalan bersama. Untuk menjaga kejernihan, ada cara sederhana untuk menguji apa yang Anda rasakan. Perhatikan apakah dorongan itu membawa ketenangan atau kegelisahan. Lihat buahnya, apakah ia menumbuhkan kejelasan dan kerendahan hati, atau justru kebingungan dan kesombongan. Dan perhatikan arahnya, apakah ia mengajak Anda melayani dan menguatkan orang lain, atau hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dorongan yang sejati tidak membesarkan ego. Ia menanamkan akar. Dari sinilah kita perlahan melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti tanda dan penyelarasan itu sendiri. Ketika tanda-tanda batin itu semakin jelas, muncul satu pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya sedang terbentuk. Banyak orang membayangkan tanda atau meterai sebagai sesuatu yang tampak, sesuatu yang bisa ditunjuk dan dibuktikan. Namun yang sedang dibangun di dalam diri Anda bukanlah sesuatu di permukaan. Ia bekerja lebih dalam, lebih sunyi, dan justru karena itu lebih kuat. Meterai sejati bukanlah hiasan, melainkan penyelarasan. Penyelarasan ini terjadi ketika hati, pikiran, dan tindakan mulai bergerak ke arah yang sama. Anda tidak lagi hidup terombang-ambing oleh suasana hati, tekanan sekitar, atau keinginan untuk disukai. Ada pusat di dalam diri yang semakin stabil, tempat Anda kembali setiap kali dunia mencoba menarik Anda ke berbagai arah. Meterai ini tidak berteriak. Ia berbisik dengan keteguhan yang lembut, mengingatkan siapa Anda dan untuk apa Anda melangkah. Anda bisa merasakannya terutama dalam 3 situasi. Saat Anda diberi pengaruh atau kekuasaan kecil, muncul pilihan antara mengendalikan atau melayani. Penyelarasan mengajak Anda merendah tanpa merasa kecil. Saat rasa sakit datang, ada pilihan antara mengeras atau tetap manusiawi. Penyelarasan tidak meniadakan luka, tetapi mengubahnya menjadi kelembutan, bukan kecurigaan. Dan saat pujian atau pengakuan menghampiri, ada godaan untuk menjadikannya pusat. Meterai batin membuat Anda mampu menerima tanpa terikat, mendengar tanpa tenggelam. Semakin dalam penyelarasan ini bekerja, semakin tenang batin Anda. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena Anda tahu kepada siapa Anda bertanggung jawab. Pendapat orang lain menjadi seperti cuaca, patut diperhatikan namun tidak menentukan arah. Anda mulai memilih kebenaran yang lebih mahal daripada jalan pintas, perbaikan diri sebelum pembelaan diri, dan ruang yang menumbuhkan integritas meski tidak memanjakan ego. Meterai ini juga terlihat dalam keputusan-keputusan kecil
yang tidak pernah disorot, mengembalikan sesuatu yang bukan milik Anda, menepati janji yang tidak dicatat siapapun, memperbaiki sikap bahkan ketika tidak ada yang menegur. Di momen-momen tersembunyi inilah penyelarasan menguat, seperti cap yang ditekan perlahan pada lilin hangat. Semakin lama, semakin jelas bentuknya. Anda mungkin menyadari bahwa semakin selaras hidup Anda, semakin sederhana bahasa Anda. Batasan menjadi tegas tanpa kekerasan. Keberanian tumbuh berdampingan dengan kelembutan. Orang-orang, bahkan yang tidak sepemikiran, mulai merasa aman di dekat Anda. Dari sini, kita mulai melihat bahwa ketenangan ini bukan akhir, melainkan persiapan untuk tahap berikutnya, ketika keheningan dan penantian mengambil peran yang lebih besar dalam membentuk kekuatan sejati. Setelah penyelarasan itu menguat, hidup seringkali memasuki fase yang terasa lebih sunyi. Undangan berkurang, ruang mengecil, dan hari-hari dipenuhi oleh tugas-tugas sederhana yang nyaris tidak terlihat oleh siapapun. Fase ini kerap disalahartikan sebagai kemunduran, padahal sebenarnya inilah masa pembentukan yang paling dalam. Bukan karena Anda disingkirkan, tetapi karena Anda sedang dijaga. Keheningan ini bukan hukuman, melainkan perlindungan. Pada tahap ini, Anda belajar membedakan antara kesepian dan keheningan. Kesepian berbisik bahwa Anda telah dilupakan. Keheningan justru menegaskan bahwa Anda sedang dipersiapkan. Dalam ruang yang sepi dari sorotan, akar-akar batin belajar mencari sumber yang lebih dalam daripada pujian. Apa yang dulu memberi semangat sesaat kini digantikan oleh keteguhan yang pelan namun tahan lama. Tugas-tugas kecil mulai memiliki makna yang berbeda. Menyelesaikan pekerjaan dengan jujur meski tidak ada yang memuji, menjaga sikap meski tidak ada yang mengawasi, menepati komitmen yang tidak tercatat. Setiap pilihan sederhana ini menekan meterai lebih dalam ke dalam diri, membentuk karakter yang tidak mudah retak ketika tekanan datang. Di sini kerja menjadi ibadah dan ibadah menjadi kerja, dilakukan dengan ritme yang tenang dan setia. Penundaan juga menjadi guru utama. Ketika jawaban tidak segera datang dan jalan tidak kunjung terbuka, Anda dihadapkan pada satu pertanyaan jujur. Apakah Anda mencintai tujuan atau hanya menginginkan hasilnya? Saat panggung tetap kecil dan doa terasa menggantung, kejujuran batin diuji. Beberapa hari terasa ringan, hari lain terasa berat. Namun keduanya sama-sama membentuk ketahanan. Godaan pada fase ini jarang berbentuk pujian besar. Ia hadir sebagai jalan pintas yang tampak masuk akal. Tawaran untuk mengendurkan prinsip demi kenyamanan. Dorongan untuk berhenti menunggu dan memaksakan waktu. Namun setiap kali Anda memilih kesetiaan daripada jalan cepat, kedamaian tumbuh lebih kuat. Anda belajar beristirahat sebelum kelelahan merusak kejernihan. Anda belajar memperbaiki diri sebelum kesalahan membesar. Sedikit demi sedikit, Anda menjadi pribadi yang stabil. Dorongan untuk tampil memudar digantikan oleh kesiapan untuk hadir. Kritik tidak lagi melukai sedalam dulu, dan pujian tidak lagi mengangkat terlalu tinggi. Keheningan ini sedang membangun sesuatu yang kokoh, agar ketika langkah berikutnya tiba, Anda tidak runtuh oleh beban yang dahulu belum sanggup Anda pikul. Dari sini, kita bergerak menuju pemahaman tentang bagaimana kehidupan yang telah dibentuk ini mulai memberi dampak nyata bagi dunia di sekitarnya. Ketika masa pembentukan itu selesai, perubahan yang terjadi tidak datang dengan suara keras atau pengakuan besar. Ia tampak dalam cara Anda menjalani hidup sehari-hari. Kehidupan yang telah diselaraskan dan ditempa dalam keheningan kini mulai memancarkan keteguhan yang menenangkan orang lain. Bukan karena Anda berusaha terlihat kuat, tetapi karena Anda tidak lagi digerakkan oleh ketakutan atau kebutuhan untuk diakui. Anda mulai menyadari bahwa panggilan ini tidak menarik Anda keluar dari kehidupan biasa, melainkan menanamkannya lebih dalam. Meja makan, tempat kerja, dan percakapan sederhana menjadi ruang di mana ketulusan dan kebenaran bertemu. Anda hadir dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur tanpa melukai, dan mendengarkan tanpa tergesa. Dalam dunia yang gelisah, kehadiran seperti ini menjadi tempat berlindung. Pengaruh yang lahir dari kehidupan seperti ini jarang mencolok. Ia tidak mengandalkan suara keras atau simbol-simbol luar. Dampaknya terasa dalam hal-hal kecil yang konsisten. Cara Anda menjaga batasan tanpa memusuhi. Cara Anda membantu tanpa merasa lebih.
cara Anda tetap tenang ketika orang lain panik. Keteguhan ini tidak menghakimi, tidak memaksa, tetapi menular melalui keteladanan yang sederhana. Sesekali, hari-hari berat tetap datang. Keraguan lama bisa mengetuk kembali dan kelelahan bisa menyelinap tanpa peringatan. Namun kini Anda tahu cara kembali. Anda bernapas lebih dalam. Anda memilih satu tindakan setia yang bisa diselesaikan hari itu. Anda memperbaiki kesalahan tanpa drama dan melanjutkan langkah tanpa menghukum diri. Bukan kesempurnaan yang menopang Anda, melainkan kemampuan untuk kembali selaras dengan cepat dan jujur. Hidup yang dimeteraikan tidak bertujuan untuk menciptakan pengikut, melainkan meneguhkan yang rapuh. Anda tidak membawa cahaya untuk disimpan, tetapi untuk dijaga agar tetap stabil ketika angin kencang bertiup. Orang-orang, bahkan yang tidak sejalan dengan keyakinan Anda, mulai mempercayai kehadiran Anda karena mereka merasakan keamanan, bukan tekanan. Pada akhirnya, Anda memahami bahwa jalan ini bukan labirin yang membingungkan, melainkan peta yang pelan-pelan terbuka. Apa yang dulu terasa seperti penundaan ternyata adalah fondasi. Apa yang tampak seperti keheningan ternyata adalah sekolah. Dan ketika saatnya tiba, Anda melangkah bukan untuk bersinar sesaat, tetapi untuk berdiri lama. Dunia menjadi sedikit lebih tenang karena Anda tidak lupa kepada siapa Anda bertanggung jawab dan untuk apa hidup ini dipercayakan kepada Anda.